Hai, welcome back again to my channel Nice Life. Jadi hari ini kita akan bahas soal masalah packing keladi. Dan sebelumnya saya pernah ngirim ke Gorontalo dan berikut hasil reviewnya. Kenapa saya kasih contoh di awal itu Gorontalo? Karena lokasinya itu jauh banget dari Riau ke Gorontalo. Dan itu biasanya menghabiskan waktu 4-5 hari dan tanamannya masih seger ya kan? Oke, langsung aja ke topik bahasannya. Jadi kebetulan hari ini saya dapat orderan dari beberapa customer, yaitu lebih kurang 5, cuman yang satunya itu digabung jadi 2. Oke, jadi keempat paket ini akan saya bungkus dengan cara yang berbeda-beda. Nah, untuk paket yang ini isinya itu lumayan mahal-mahal ya teman-teman. Ada Jaguar, ada White Jaguar, ada Ramla. Nah, jadi paket ini juga berbeda cara saya memaketnya dengan yang keladi murah-murah. Karena nggak mungkin juga kan mereka beli keladi mahal terus paketnya sama dengan paket keladi yang murah, resiko rusaknya pun lebih besar gitu. Nah, kita harus bedain juga gitu. Pertama, kita butuh karton yang lebih tipis agar nanti mudah digulung, kemudian karton lebih tebal, paralon, tisu, gunting, lakban, cup, kemudian lumut. Nah, perlu teman-teman ketahui di rumah, jika teman-teman mau kirim keladi keluar kota, itu mungkin estimasinya setidaknya 2 hari 3 sampai seminggu. Nah, yang paling penting itu adalah keladinya subur, kemudian kita cek akarnya juga sudah rimbun bagus seperti ini tuh ya. Nah, kalau udah seperti ini saya jamin untuk waktu dalam seminggu jika packingnya bagus itu masih tahan ya sampai ke customernya. Nah, sebelum saya packing itu, saya pastikan tanah yang ada di keladi ini nggak terbuang semua ya teman-teman. Jadi masih ada sisa sedikit, jadi tanah itu aja sih kita gunakan dan tidak perlu ditambah tanah-tanah yang lain lagi. Karena untuk pengiriman itu kita usahakan minim dengan tanah ya, dan seharusnya sih nggak pakai tanah gitu. Kemudian kita ambil selembar tisu dengan kondisi yang terlipat dan kita letakkan keladinya, kemudian kita ambil lumut dan kita kasih di sekitar akarnya saja. Nah, kemudian kita mulai gulung tisunya. Kita gulung seperti ini aja ya teman-teman. Nah, kemudian bagian yang atas masih terbuka itu kita lipat dan bagian bawahnya juga. Kemudian kita beri lakban. Nah, untuk kasih lakban ini terserah teman-teman. Yang penting semuanya itu terbalut sama lakban seperti ini. Kita lakukan cara yang sama untuk keladi yang berikutnya dengan cara yang sama, maksudnya dengan paketan yang sama. Jika selembar tisu nggak cukup, kita bakal gunakan 2, tapi yang lebih lebar ya teman-teman. Jadi bisa tertutup semua tisu yang balutan pertama tadi seperti ini. Dan kemudian juga kita lakban seperti yang pertama tadi. Nah, jika sudah terbungkus semua, biasanya tuh saya celupkan air sedikit aja. Sekedar basah aja teman. Tapi yang ini tadi udah terlalu basah ya, jadi nggak saya tambahin lagi air. Itu buat yang medianya yang benar-benar kering tadi, tambahin air, cuman dicelupkan aja ya teman-teman, karena kalau terlalu basah nanti di pengiriman keladi ini mudah busuk. Langkah selanjutnya kita bakal bungkus ini dengan tisu semuanya. Ambil selembar tisu seperti ini, lalu kita gulung keladinya ke dalam tisu tersebut. Nah, misalnya ukurannya lebih besar, kita bisa gunakan beberapa tisu agar semuanya itu tertutup atau terbungkus dengan tisu. Tapi walaupun selembar tisu udah cukup, dan biasanya itu saya tetap pakai 2 ya teman-teman, seperti ini agar nanti lebih lebih tersungkup di dalam paketnya nanti. Dan kemudian kita lakban seperti ini. Bagian ujung ini biasanya itu saya tutup ya teman-teman. Boleh ditutup pakai lakban, boleh dibiarkan aja nggak apa-apa sih. Kalau ditutup dia lebih pengap. Nah, begini ya teman-teman. Nah, kita lakukan semuanya seperti itu. Oke, kalau semuanya itu sudah terbungkus dengan tisu, nah kita gabungkan seperti ini. Kita bentuk seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita kasih lakban, jadi kita dempetkan semuanya. Kita gabungkan ya maksudnya. Kalau sudah begini, kita akan gulung dengan karton lebih tipis tadi. Kemudian kita ukur dan kita ambil kardus sesuai ukuran keladinya aja. Setelah kita ukur, biasanya itu saya kasih garis seperti ini, biar nanti mudah digulung. Nah, ini adalah poin penting dalam mengirim sesuatu agar tanamannya ini tidak bergerak. Jadi dia kokoh diam di situ aja. Nah, kita kasih lakban seperti ini nih. Kita lakban sampai ke belakang dan kita lakban di bagian luarnya ini. Pokoknya sebisa mungkin kita tahan bagian pangkal dari keladi tadi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah langsung aja kita gulung seperti ini. Kemudian kita kasih lakban lagi di sini nih. Nah, kalau udah seperti ini itu biasanya udah lumayan aman, bisa dibilang lumayan aman. Ya, coba lihat nih. Ini saya gini-gini kan itu nggak ada gerak sama sekali dia. Jadi paketnya benar-benar diam ya, teman-teman. Nah, tuh. Nah, selanjutnya itu kita butuh cover yang kedua, yaitu yang bagian luar. Kita bakal bentuk dengan karton yang lebih keras. Di sini kita ambil satu sisi karton yang sama ukurannya dengan paket. Dan di sini saya pakai karton minyak karena karton rokok yang lebih tebal itu biasanya sulit didapatkan dan biasanya itu harganya lebih mahal. Kita ukur kembali, jika lebih itu biasanya saya potong. Saya berusaha untuk mengecilkan paketnya ya, teman-teman. Nah, sebisa mungkin bagian merek dari karton itu kita buat di bagian dalam ya, biar nanti nggak kelihatan pas kita lakban. Nah, di sini kita garis. Setelah kita garis, kita ukur ya sesuai dengan ketebalan dari paket yang bagian dalam. Kemudian kita lipat. Nah, karena kartonnya agak ini ya, agak keras, agak tebal, jadi agak susah tuh dilipat dan itu lebih bagus. Semakin keras semakin bagus, maka semakin tahan ditindih dengan paket yang begitu banyak di ekspedisi. Kita gariskan di sini, kemudian di sini ada lebih kita gariskan juga. Kalau bisa jangan ada lebih sedikit pun, kita gunakan aja sebanyak karton yang ini. Kemudian kita gariskan lagi, kita lipat. Nah, ini udah hampir jadi ya, teman-teman. Tinggal kita kasih tutup bagian atas dan bawahnya aja, kemudian kita lakban. Nah, ini kalau bisa kita rapatkan biar paket ini terasa lebih kokoh. Nah, tuh lihat. Ini saya tekan-tekan ya, teman-teman. Ini kan lakbannya masih satu nih, udah keras nih. Kita lanjut lakbankan semuanya, kita balut semua. Nah, paket pertama udah siap nih, teman-teman. Dan selanjutnya kita kasih lakban Shopee, penanda bahwa ini paket dari Shopee. Dan kita lanjut ke paket yang kedua, itu isinya ada Ramla, ada White Jaguar, ada Red Jaguar, dan ada Pink Rose dan juga Kimora. Untuk cara yang kedua ini juga hampir sama dengan cara yang pertama tadi, cuman metannya lebih banyak disisain di paket yang kedua ini. Oke, seperti itu lebih kurang, dan kita ambil beberapa lumut, jadi kita masukkan di bagian dasarnya. Kemudian kita masukkan keladinya dan kita masukkan lagi lumut di bagian atasnya. Jadi metan tanah hanya ada di pangkal keladi tersebut ya, teman-teman. Agak dipadatkan sedikit lumut di bagian atasnya, jadi nanti kita nggak terlalu pakai banyak tisu buat pelapis lagi bagian atasnya. Nah, kelihatan dari luarnya itu seperti ini, lumut, tanah, dan kemudian lumut lagi, dan kemudian kita kasih tisu di atasnya. Jika sudah, kita beri lakban lagi, seperti ini. Nah, sebisa mungkin itu ngasih lakbannya sekencang-kencangnya ya, jadi nanti kalau paketnya itu kebalik di dalam, dia nggak lepas dari si cupnya tadi. Nah, pemberian lakbannya juga kalau bisa jangan ada rongga di pangkal keladi, jadi benar-benar rapat tuh ya.
Lebih kurang seperti ini hasil akhirnya, dan kita sungkup lagi dengan cup yang lainnya seperti ini. Kalau daunnya keladinya itu kelipet, kita perbaiki aja. Biasanya itu saya pakai gunting atau pakai lidi seperti ini. Terakhir kita lakban lagi sambungan cupnya tadi antara cup bawah dan cup atas seperti ini aja. Kemudian lakbannya kita tekan-tekan gini biar nanti nggak mudah copot. Nah, packing seperti ini udah termasuk aman menurut saya. Dan packing ini juga bisa teman-teman gunakan untuk ngantar pesanan teman antar kota, mungkin pakai bus, pakai motor. Nah, kita bisa coba nih ya, lempar tuh, masih aman kan? Dan kita akan coba lagi, tuh, keladinya juga nggak gerak-gerak tuh, karena dia udah kita kunci dari bawah. Lakukan dengan cara yang sama dan gunakan cup sesuai dengan size keladinya ya teman-teman. Setelah semuanya kalian bungkus dengan cup, langsung aja kita packing dengan karton ya guys. Dan untuk packing luar, kita tetap pakai karton yang tebal ya teman-teman. Ini juga pakai karton minyak. Untuk cara packing dengan karton bagian luar akan saya buat videonya dalam kecepatan yang agak tinggi biar teman-teman di rumah juga nggak nunggu lama. Lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Nanti kita tambah lagi satu lagi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman boleh tekan kalau misalnya masih ada terasa bagian yang mungkin bisa bisa bikin paket dalamnya rusak. Kalian boleh tambah lagi bagian luarnya itu pakai karton tebal, jadi nggak apa-apa dilapis-lapis. Ya namanya juga demi keselamatan paketnya itu ya kan. Rapi ya kan. Dibanting-banting pun juga nggak apa-apa, ini nggak bakalan rusak isinya. Nah, sekarang kita masuk ke packing yang ketiga, yaitu packing rumpunan menggunakan paralon. Nah, lebih kurang seperti ini cara saya packingnya. Jadi tanahnya itu tetap seperti biasa kita keluarkan, dan untuk rumpunan biasanya itu kan umbinya gede, akarnya juga rimbun. Nah, itu kalau bisa tanahnya nggak usah banyak-banyak karena dia itu lebih tahan dalam pengiriman, dan kerusakannya juga lebih minim ketimbang kita kirim keladi yang kecil-kecil, umbinya kecil atau yang mungkin speed dari induk gitu. Ya kita sisain aja tanah sedikit seperti biasa. Tanah di pangkalnya kita biarkan aja. Untuk paket ketiga ini kita akan gunakan plastik seperti ini. Kita juga pakai tisu. Kemudian jangan lupa pakai lumut juga. Nah, baru kita bungkus akarnya tadi dengan plastik, lumut, dan tisu tadi ya. Dan kita tambah lumut sedikit lagi biar semuanya itu terpalut sama lumut ya. Sama dengan paket nomor 1, kita akan lakban semuanya seperti nomor 1 tadi ya teman-teman. Kita akan balut semua. Di sini saya juga kasih tisu lagi di bagian pangkalnya untuk penyerapan dari uap yang dihasilkan selama tanaman ini di perjalanan nanti. Dan menurut saya paketan rumpunan ini paling mudah untuk dipaketkan karena karena dia udah tergabung semua dan kita nggak perlu bungkus satu-satu lagi. Karena di sini kita menggunakan paralon, jadi kita akan ukur panjang paralon sesuai panjang tanaman yang akan kita kirim nanti. Oke, sekarang semuanya udah siap, kita masukkan ke ladinya ke dalam paralon seperti ini. Ops, kalau misalnya seperti ini nggak muat ya, kita punya cara lain. Jadi kita masukkan dulu daun-daunnya, baru terakhir itu bagian pangkalnya seperti ini. Siapkan karton tipis yang mudah digulung, kemudian kita gulung daun-daunnya tadi, dan kemudian kita masukkan dalam paralonnya. Setelah itu kalian tarik lagi kartonnya itu dari bagian atas paralonnya. Sisa bagian pangkal tinggal didorong-dorong dikit. Udah deh masuk semuanya. Oke, siap ya guys. Oh iya, hampir lupa kalau kita harus tahan dari bawahnya ini. Jadi lebih kurang seperti ini caranya. Kita kasih lakban itu sekitar 3 lembar aja dengan sisi yang berbeda. Seperti video, dilihat aja ya teman-teman, karena kalau dijelasin nanti susah dimengerti.
Nah, kalau sudah tertahan di satu sisi, jadi pakainya itu nggak bakal mudah goyang di dalam, pindah-pindah tempat gitu. Jadi kalau pindah tempat kan otomatis tangkai-tangkainya patah-patah ya kan. Oke, pasti teman-teman di rumah itu penasaran seperti apa paketnya setelah datang ke customer saya, dan seperti ini review-reviewnya ya. Dan sayang sekali paket nomor 3 itu nggak ada konfirmasi dari customernya, jadi kita ambil dari contoh yang udah pernah saya kirim sebelumnya ya. Oke, jadi topik ini sebenarnya itu kan dikhusus untuk seller tanaman hias, terutama keladi. Tapi nggak untuk kemungkinan kalian yang sekarang konsumen, maksudnya customer juga bakal jadi penjual di suatu saat nanti, dan kalian bisa contoh cara packing saya seperti ini. Dan sekian video ini, terima kasih telah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe-nya.